Halo, selamat siang. Siang po bisa pagi. Ngevlog meneh, bikin konten lagi. Ini masih sambungan yang kemarin. Masih Yamaha Fiser-Fiseran juga, karena saking banyaknya pertanyaan juga tentang kelanjutan mengoprek Yamaha Fiser. Mungkin sekalian tuntas ya, tapi ini tentang korean pengetahuan korean sederhana saja, belum korean yang mendetail seperti yang buat balap. Mungkin kalau buat balap ya kita nggak berani bahasnya, karena kan itu udah menjurus ke rahasia dapur masing-masing seperti itu. Jadi kita bahas yang pengetahuan simpel aja, yang pengetahuan umum lah intinya. Ya bukan pengetahuan ding, cuman sharing ilmu aja. Untuk dari pertanyaan-pertanyaan kemarin, banyak yang tanya tentang masalah kruk as. Di sini kita nggak ngomongin kruk asnya dirubah seperti apa, bukan. Terus ngomongin geser torsi kayak gimana, bukan. Cuman dari kemarin banyak pertanyaan itu antara kruk as sporty sama kruk as full clutch, kruk as panjang sama kruk as pendek. Itu perbedaannya di performa seperti apa, terus kegunaannya bagi yang seneng herek-herekan, bagi yang seneng akselerasi, bagi yang seneng top speed, sama bagi yang seneng jumping. Itu aplikasi kruk as yang entah yang panjang apa yang pendek. Nah, informasinya seperti apa? Hari ini kita berbagi ilmu tentang kruk as bandul Yamaha Fiser Plus One Fish. Begitu, disimak aja bareng-bareng. Pada edisi hari ini bahas ini, punyanya full clutch bandulan. Ini pembandingnya ngambil apa ya, berarti kruk as sing kruk as dawa neng mesin, berarti iki aku juga ke mesin sak glundung sing ana kruk ase dawa mau, sak otomatisnya tak gigike karo gigik kompoli karo magnete. Wis nunggu diambilin sama Mas Faiz, soalnya requestnya oke. Penjelasannya biar sedikit detail. Ini digeser-geser dulu meja kantornya. Ini udah ada contoh kruk as Yamaha Fiser yang full clutch, yang bukan sporty ya, maksudnya kan ada yang kopling banci juga. Tapi kopling banci bukan yang pakai ecek-ecek, bukan. Ini untungnya hari ini juga cerah, orang gluduk meneh, mungkin tidak kaget meneh. Itu masih satu mesin lagi naik, yang mesin kemarin sudah turun di Yamaha Plus One-nya, itu tinggal naikin mesin satu lagi di player meneh. Ini tak tinggal konten sih, mumpung ada 2 blok Ereking itu yang belum tak garap. Nanti harus bikin konten ini garap blok ini, prosesnya garap kae. Tinggal nunggu diambilin barangnya sama Mas Faiz dulu, biar taruh sini. Ini seperangkat alat apa? Iya toh. Bilimi. Kowe ngemal membrane sik to. Packing iki to, packing membrane tok gaweke packing. Packingnya sepiro bolongane, packingnya tok templeki kene, jerone diseni lem. Dadi iso nyambung. Kayak gawe Satria Herek.
anak wedok bar divaksin pamer bapakne. Nah, ini lanjut lagi, kembali lagi ke tank top. Ini untuk contoh mesinnya, udah dibawain ke sini. Iki nek salah ya aku dibenerke, muga-muga wae. Muga-muga ora salah. Wong jenenge berbagi ilmu, sharing-sharing bersama. Ini aduh. Yang tak pinjam mesinnya punyanya Banyuwangi, dikarenakan masih nunggu knalpot sama nunggu dibikinin balancer. Belum jadi, makanya ini motornya tak bikin mesinnya tak buat konten dulu. Rangkanya sementara tak pinjam dulu buat nyeting mesin-mesin Fish Air lainnya. Ngono kuwi. Ini dimulai dari krek asawa dulu. Dari krek as full cut dulu. Perbedaannya untuk tak singkirnya sih. Perbedaannya untuk krek as full cut sendiri sama krek as sporty itu yang mencolok secara langsung itu secara bentuk fisik. Untuk krek as full cut sendiri itu sebelah kanannya pendek buntung, sedangkan untuk krek as sporty itu sebelah kanannya panjang karena dia fungsinya untuk cekelan opo ini jenenge kampas ganda, otomatis lah jenenge buat rumahnya ini. Makanya ini buat motor yang belum kopling tangan iki apa toh? Ono. Kali. Wis. Jadi begitu. Itu perbedaan secara fisik, perbedaan secara berat. Kalau ditimbang ya jelas berat krek as sporty. Karena secara tidak langsung ada penambahan berat bobot itu di as sebelah kanan karena dia lebih panjang. Asnya lebih panjang, otomatis bobotnya semakin bertambah. Bobot semakin bertambah, dia berpengaruh juga ke torsi, berpengaruh juga ke putaran tengah atas, lebih jalan kalau biasanya kalau lebih berat. Nah begitu. Tetapi kan ada opsi-opsi lainnya. Yang jelas kalau mau buat motor akselerasi galak-galak jumping-jumping ngono kae, buat San Morinan, Nikung Indah seperti itu lebih bagus yang krek as full cut. Karena pertama ini krek asnya lebih enteng daripada yang sporty. Ada juga yang lebih enteng lagi pakai krek as Yamaha Alpha. Itu buntung kiri kanan karena Yamaha Alpha nggak ada kipasnya. Itu lebih enteng lagi. Cuman terlalu enteng juga nggak enak motornya. Cuman galak-galak tok tapi motornya ampang. Itu. Terus kenapa pakai krek as full cut? Pertama dia enteng. Kedua ini gigi primernya ini yang menyebabkan dia enteng. Ini ada spelengnya, ada clearance-nya. Jadi jangan salah kaprah. Taunya gigi ini mati sama gigi ini. Terus gigi ini mati sama sini kalau udah dikencengin. Enggak. Satu hal yang membuat krek as full cut ini enteng itu salah satunya ada spelengnya, ada clearance-nya antara gigi primer yang besar sama yang kecil. Ini dimasukin dulu. Nah, ini ono kocak-kocake. Jadi nek dipasang ini iki. Saya coba tak pasangin. Ini pemasangannya jangan sampai kebalik ya. Nah, ini yang ada cekungannya itu di dalam posisinya. Soalnya dia menjepit seal. Halo Mas Andri. Nah, jepit seal it. Ngono kuwi. Nah, sealnya kan soalnya seal o-ringnya di dalam sini. Ya kan? Seal o-ringnya kan di dalam sini. Itu kejepit sama rongganya tadi. Nah, udah mapan gini. Itu rumah sealnya itu ada. Terus baru ini yang ada tulisannya ini. Ini mau tulisannya. Nah, ini posisinya di luar. Pasang sekarang ini pas ki angel iki.
Dadak tangan siji sing siji lepas utang. Biasanya dipaske dhewe didoni mlebu e. Ora mlebu Sum. Masa ya kan mlebu kancane ra ya ra. Semua. Cuh. Nah. Mak bleng. Nah, ini seperti ini. Sudah terpasang. Yang saya maksud clearnya itu, misalkan ini dipasang, oh beda. Iki nggone bantu suatu. Ini loh. Bentar. Ini loh. Nah, dia bukan dia bisa goyang kiri kanan. Clearnya kecil banget, tapi kalau ini clearnya sampai gede banget, biasanya kalau enggak yang aus ini frisnya yang tengah ini aus, kalau enggak frisnya yang luar yang aus, itu motornya klotok-klotok. Ini dia bisa goyang kiri kanan, sidik banget, itu bisa dirasain. Ini yang membuat motornya semakin licin. Karena apa? Dia kinerja primernya ini dia bebas. Ora kaku kenceng. Nek kaku kenceng, ini bersinggungan dengan yang sekundernya ini motore apa le ngarani ewek-ewekan iki? Cengkah-cengkahan iki apa le ngarani? Ya. Wis pokmen ora iso lunyu, wis nyengkah ngono kae. Itu. Makanya ini kalau kerkas full plat itu sedikit ada clearnya. Ini. Makanya untuk akselerasi, nah semburu trisan iki kerkasnya jos. Belum lagi kalau masalah geser torsi dan lain sebagainya. Belum lagi nek buat herek-herekan setruk mobil. Tapi ini kalau buat herek-herekan nggak cocok. Lebih cocok untuk akselerasi sama ya rotrisan lah gitu. Nah kalau untuk bebek standar, oh, aku bar nonton YouTube meneh. Jadi ada orang itu bilang kalau kelas bebek standar itu ngitung rasionya nanti rahasia, ngitung rasionya, terus nanti primernya ukurannya berapa. Sak ngerti kuwi regulasi bebek standar kuwi primer sama sekunder ora oleh diganti. Gawan motor nek diganti didiskualifikasi. Paham jenengan? Standar. Nah, wih, kan kemarin di video yang kemarin udah tak review juga membran standar, manifold standar, karbu standar, remer. Magnet pun tidak boleh dimbleske. Nah, ini mumpung ada magnetnya juga tak jelaske sih. Iki lah magnet iki sik wae, Mbak. Ndak aku bingung. Iki Sum. Ini yang clearnya tadi yang kiri kanan sudah jelas ya. Ben digoyangke Mas Andri, Goyangnya kepiye? Pokoknya kalau dilihat, kalau lewat video kayak gini nggak kerasa banget geraknya. Cuman nek dirasake kroso. Kroso. Penak ning ra kroso. Karo kroso ning ra penak. Oh, nah. Ini ada juga clearnya biar dia bisa geser kiri kanan. Kalau nggak percaya coba disikmat. Tebalnya yang dalam sama yang luar dicopot. Wis nya iki sing njaba diukur sik kandele pira? 15,91. Yang dalam berapa? 16,16. Berarti selisih berapa, Mas? 16,1 dikurangi 15,91. Gitu kurne. 15,97 dikurangi pira kuwi? 16 pira mau? 16,2 dikurangi 16,02 dikurangi 15,97 berarti 0,5. Oh toh? Kalau nggak salah. Nah, selisihnya 0,5. Jadi ini tebalnya ini lebih tebal yang dalam. Jadi ini ono kocake ngiwonengen 0,5, nggak sampai 1 mili. Iki dilebokke meneh, Dap. Nah. Nih, coba disekmat dadi siji, Mas. Engko ono gandule ora? Ngono. Ya, kan nek disekmat kan ketok to. Truk. Wis to, iso kenceng sing jaba, sing jaba digoyang-goyang. Goyang ya, lek gocek piye? Nah, lek gocek tak gocek sing tengah. Wis.
Ya kan, bisa goyang kiri kanan juga. Nah, ini sepelengnya. Wes. Ini salah satu kunci kenapa krek as full clutch itu dominan untuk motor buat balapan. Intinya motor buat akselerasi, berhubungan dengan krek asnya yang pendek, karena dia memang diperlukan untuk alhamdulillah waing diperlukan untuk yes motor galak jengat-jengat gue balapan ngono kuwi. Nah, terus untuk masalah penggantian primer ya tadi udah tak jelaskan. Kalau untuk harian nggak masalah, nothing, ora apa-apa. Cuman kalau untuk balap bebek standar, kecuali underbone loh ya, kalau underbone bebas. Kalau untuk bebek standar kok ngomong muni primer oleh diganti, nek ketemu aku neng balapan tak lapor ke panitiane ben didis. Nek podium. Ngono kuwi. Ini masalah tentang krek as full clutch satu selesai. Primernya juga sudah selesai, penyebabnya efek sampingnya apa wis ngene iki. Yang kedua masalah magnet. Magnetnya dipasang ke mana Mas Andri? Wah, ya aku nek masang-masang dhewe rapuh iki. Nah, untuk Yamaha XR itu magnetnya ngatang-ngatang. Nek Satria mengkurup, King mengkurup, nek Satria nek bisa ngatang-ngatangnya dipasang kuwi. Wis? Wis. Nah, ini ada trik lagi biar motornya semakin kuat, semakin akselerasinya cepat, itu dibubut, dimbleske. Aduh. Nah, jadi ini magnetnya ini dipepet ke meneh. Ini dimasukin ke dalam. Jadi ilmu ayunan gue nek semakin keluar dia saya kroso getarannya ya. Nah, nek semakin ke dalam getarannya hilang. Pertama itu, kedua dia menambah beban torsi. Tetapi hal seperti ini pun juga itu di road race kelas bebek standar itu tidak diperbolehkan, sudah ada aturan bakunya. Iso didis meneh, tetapi nek buat harian ya ora masalah. Ngembles kene masukinnya magnetnya ini nggak usah banyak-banyak, cukup 0,3 sampai 0,3 3 mili sampai 5 mili aja digeser masuk. Nanti kalau ini udah digeser masuk, tinggal dudukan spoolnya yang dapat bak magnet itu diganjel pakai ring. Nah, ono contohnya magnet beles-belesan. Itu Mas Faiz punya. Ngantek lali nek duwe apa-apa. Nih. Jadi untuk kerkas full clutch ini cocoknya untuk motor akselerasi, sanmorinan, balapan ngono kae, entah itu underbone, entah itu bebek diet. Nah, tapi ada beberapa hal yang perlu diketahui tadi, misalkan tentang gigi primer sebabnya, terus nggak boleh dirubah dan lain sebagainya. Magnet juga nggak boleh dirubah, digeser-geser dan lain sebagainya. Terus yang jelas gigi primer kenapa kok dia bisa licin? Nah, soalnya ya tadi ada clearance-nya. Jadi ini walaupun yang dalam ini dia terikat kenceng karo iki, kebaut kenceng karo iki, tapi dia punya space buat ngimbangin hose coupling. Kan tidak selamanya as primer rasio itu center, pasti ada sedikit ngobengi apa kepiye. Yang jelas kalau untuk putaran tinggi, clearance seperti ini itu sangat diperlukan. Motornya lunyu, enteng. Nah, nanti untuk pembahasan kerkas yang sporty, beda lagi caranya biar ini ya bisa tetap lunyu. Wah, ini Mas Faiz duwe sing wis mblesan. Iki nek mblesan wajib dicelokke nggo gaji iki. Translate-nya pakai bahasa Indonesia? Ini kalau udah dimbleske, dimbleske itu bahasa Indonesianya apa? Dimasukin ke dalam. Wah, dimasukin ke dalam itu berarti ambles ya toh? Oh. Ini kan dalamnya beda, Mas. Mblesan ini diameternya kan beda ya. Ini diameternya udah agak gede. Kemangan ini loh. Nah, kemakan berarti. Kleru yang nang piring kuwi. Diukur nggo segmat. Ndi yo. Diametere pira sing wis bles-blesan? Sing urung bles-blesan diametere pira? 28. Yang itu berapa? Oh, ya kan lebih kecil yang ini, soalnya ini lebih keluar posisi standar.
Yang ini posisi wis dimbleske. Jadi dia semakin gede diameternya kan dia semakin mepet ke dalam. Tuh, tapi nek nggo balapan bebek standar didis. Sama seperti penggantian ini juga biasanya podo diganti nggone. Ngene apa ta, Sum? Primer iki V80 V75. V75. Pada ya, pada diganti punya V80 apa 75. Kalau enggak, ngene Jupiter ya. Nah, ngene Jupiter ning Reko. Ning kuwi dilarang nek gawe rotrisan. Nek nggo drag-dragan nggo harian monggo terserah bebas. Soalnya nek ning harian ning lampu merah ra ono wong nyekrut. Ngono kuwi. Wis, ini untuk krek as full clat 1 selesai. Lanjut ke krek as sporty. Nah, bedanya kalau krek as sporty itu apa, Mas? Krek as sporty Fish Force One itu sebenarnya sama. Nah, mungkin yang kita bahas bukan itu. Yang jelas perbedaannya kalau untuk pemakaiannya ini krek as sporty ini lebih cenderung buat top speed sama torsi. Kalau buat akselerasi dia kurang. Kenapa? Karena dia bebannya lebih besar. Paham toh? Bebannya dia lebih besar, bobotnya ini lebih besar, lebih berat. Konowi, makanya ini dikhususkan untuk, ya bukan dikhususkan ding. Kadang ada juga yang krek as sporty dipotong. Tapi kalau krek as sporty dipotong itu nanti bobotnya sini ketemunya beda. Soalnya bobotnya sebelah kanan krek as full clat ini lebih berat daripada krek as sporty kalau udah dipotong. Makanya pasti motornya getarnya beda. Itu. Jadi ini kenapa kok yang suka herek-herekan, yang suka top speedan itu kalau saya lebih menyarankan pakai krek as sporty, krek as panjang. Kenapa? Karena kita bisa nambah beban di sini supaya torsinya meningkat, supaya torsinya gede, atasnya lebih jalan. Balancer lebih berat, itu tenaga tengah atasnya lebih nyedot, lebih kroso kuate. Tapi kalau terlalu berat, ya ora penak, motornya ya lemot. Itu, tetapi akselerasinya masih bagusan krek as ini. Nah, kalau krek as ini lebih cocok untuk motor-motor yang ngejar top speed, herek-herekan, opo harian sing treknya panjang-panjang, nah seperti itu. Nah, tapi ada juga yang mengasih balancer pemberat di krek as full clat. Dia posisinya untuk mengganti gigi pompa oli. Jadi gigi pompa oli ini dibikinin pakai besi, ditimbang mau berapa gram sesuai kebutuhan jokinya, sesuai kebutuhan sirkuitnya, sirkuit permanen apa bagoran apa puter walik. Nah, nek sirkuit permanen ya biasanya balancernya gede-gede, abot-abot. Kalau sirkuit puter balik ya balancernya enteng. Seperti itu. Nah, tapi untuk krek as sporty ini biasanya balancernya cukup dikasih sebelah luar. Biasanya dibuatkan lempengan sini dibaut. Kok dibaut? Pirang gram biasanya 4 seket tekan 6 seket ya, Sum. Ya, sekitarnya semono kuwi. Terus biasane itu leng ngencengi sini. Ini cuman dipaten pakai gear. Ini karena frisnya ini sama, gear Yamaha sama frisnya krek asnya ini sama. Nah, tinggal dimasukin seperti ini, cari gear bekas yang masih bagus, terus dibaut. Nih. Biasane lho ngene iki terus dibaut kenceng. Des, ini dilas. Kalau udah dilas ini dibubut. Gitu. Ini cara simpelnya cuman seperti ini udah jadi motornya jadi kopling tangan. Koplingnya mati, kampas gandanya nggak kepake. Ini tetapi kalau mau lebih spesifik lagi, ini ada minusnya juga. Hal-hal kayak gini kalau nggak diperhatikan, ini bikin motornya RPM atasnya ngerem. Ngeremnya soalnya kenapa? Kalau ini dikencengin pol, ini mati, ini nggak bisa gerak, nggak ada spelengnya, ya kan? Jadi dia kaku. Soalnya ini nguncinya dapat ini nguncinya dapat ini, dalaman ini. Itu dilas sama ini terus dapat asnya ini dibaut. Asnya tadi ada frisnya. Iki marai montore ora lunyu ndurane. Ngakalinya sepele. Ini dilepas dulu. Bagaimana caranya? Wis intine ngene iki. Bagaimana caranya biar yang
gigi primer yang depan ini punya Sporty ini bisa goyang kiri kanan, ada spellingnya kayak punya ini tadi. Kenapa kok ini kalau dipateni ini iki, nek dipateni ini iki maksudnya, duh, buat kalau dikasih gear terus dikencengi langsung mati, itu dia nggak gerak ini. Tetapi kalau pakai kampas ganda dia bisa gerak, karena kalau kampas ganda ini lebih menonjol. Makanya diakali juga. Gimana caranya biar yang bos-bosan yang dalam ini tetap kenceng. Kalau ini harus kenceng ya, karena gini, ini busing yang dalam ini yang nekan gigi pompa oli. Kalau gigi pompa oli ini nanti nggak berputar, pompa olinya macet, mesinnya ngejim. Ini yang menekan itu sebenarnya bukan gear primernya ini, bukan, tetapi busingnya ini. Jadi gimana caranya gear primernya ini bisa bergerak? Ada celahnya, nah, ada celahnya. Tapi kalau ini dimatiin sama ini dilas, apalagi bos-bosan sebelah dalamnya itu dicopot, wes motornya lucu, dhuwure ngerim-ngerim. Ngono kuwi. Ini kan jadi ini dapat yang bos-bosan tengah ini terus dibaut. Nah, ngakalinya gampang, sik tak pasang ke. Ya ora gampang sih sebenarnya. Gampang nek kulino nglakoni. Kulino nglakoni ya ora kulino nglakoni ya umet. Nah, wes ngene iki. Gimana caranya biar as dalamnya ini itu tetap kenceng, bisa nekan pompa olinya itu, tetapi gigi primernya itu bisa ada clearnya, bisa bergerak bebas. Jadi atasnya orang ngerem mergo kaku. Kalau air king itu kenapa kok di mati ya? Soalnya dia clearnya itu lebih renggang. Clearan antara giginya ini, air king dan lain sebagainya itu Satria itu lebih renggang. Makanya giginya rawan bunyi, metu munyuke ngono kae lho nyuk. Ngono wis carane wae. Sik. Tak udut sik lambene garing. Nah, untuk selanjutnya gimana caranya bikin clearnya? Itu caranya sederhana, simple. Nah, pertama, kenapa bisa ada harus ada clearnya? Biar giginya ini bisa bergerak. Maksudnya iki ora kaku, ora kenceng. Nah, itu dikarenakan tingginya busing yang tengah itu lebih tinggi daripada permukaan ini, permukaan kampas ganda ini. Kira tok modot ya Sum, dikenake piye Sum? Iki lho, kampas gandane iki lho. Ora pas iki. Sik. Kucun. Celwe lho ora iso ngono, dicopot sik. Iki lho rapas nok-nokane iki lho. Karena nonoke to. Oke. Nah. Biar diputer-puter sama Mas Andri dulu. Wis. Dicemplung ke sisan yang tangannya 2. Dibikin rata dulu. Wis, dia dipasang kitab. Sing sijinya kalau mbako ya aku. Sik, giginya diwaske sik sing jero. Ganjel. Oh, sik tak menjelaske sik. Ini loh, nek ora percaya nek gigi itu dapat ini tak lepas firmware-nya. Ringnya juga tak lepas. Jadi ini ringnya kan masuk, ya kan? Jadi dia tugasnya bebas. Nggo nglindungi ben gigi primer ini nggak gesek sama pompa oli, gigi pompa oli. Jadi ini kinerjanya gini. Nah, ini busingnya ini nekan platnya ini dapat ini, terus ketekan mati. Jadi ininya nggak gerak, tetap bisa ngerakin pompa olinya ini. Bukan karena ini, bukan. Nah, jadi caranya ben ada clearnya ini, ya dirakit sik. Copot sik. Oh ya dicopot sik, ya maklum sekarang anu ya. Rada biar alah mah piknik neng ndi.
Kulino tangan iki nganggo tangan kiwa. Rapena. Dipaske dulu fusinya. Geser. Udah kokean. Nah, jadi bisa masuk. Neng kleru, iki orang mlebu. Cawat meneh. Gitu loh yang meneh. Jadi ini sama ini tuh bisa gerak. Nah, ini loh. Bisa gerak, bisa muter-muter. Ngene iki. Wis iki dipasang kene. Terus wis iki telepoke. Terus. Hah? Keplake bakule. Keplake bakule. Wis. Wis itu. Kayane urung. Urung ya. Yakin wis? Urung. Wis. Oh ya wis. Wis dipasang ta? Nah, ini dilap tangannya tidak ngelingit. Ini permukaannya yang tengah ini, yang busing tengahnya ini itu lebih rendah daripada yang pinggirnya ini. Makanya biasanya kalau Mas bikinin kopling tangan tapi motor saya Posban apa Sporty apa terus meng teko ngene iki dikasih ini teplek terus dibaut kenceng. Nah ininya kalau kenceng, ini terdorong ke sana, terdorong masuk ke sana, ini dorong gigi primernya ini jadi kaku. Kenapa ini jadi kaku? Karena ya ini tadi diameternya ini tuh, permukaannya ini tuh lebih tinggi. Jadi sing cilik bobosan itu gandul di sini, di tengah itu gandul. Yang nahan ininya, permukaannya yang luar ini. Makanya kalau biasanya kalau motor asal dikasih kopling tangan jedek kayak gini, terus dikencengi, ini dorong ke sana, ini dorong ke sana, ininya jadi kaku, atasnya kurang licin. Itu mensiasatinya yaitu tadi ini dibubut, dimbleske. Gimana caranya biar lebih tinggi dari ini, tapi dia spelengnya kalau ini kenceng pol kira-kira cuman 0,5 sampai 0,8, nggak sampai 1 mili bubutnya ini. Biar kalau ini dikencengi, ini kan dilas dapat ini. Kalau dilas dapat ini, kan ini jadi kenceng, ya toh. Biar yang menahan itu yang busing yang ini, busing yang tengah sini, bukan yang luar. Kalau busing yang luar itu bisa menekan ini giginya. Efeknya kalau ini nggak tertekan sempurna, gigi pompa oli ini nanti nggak berputar karena dia nggak ada tekanan yang dari sini. Nah ini, tapi dia nekannya ke sini, nekannya dapat ini, dapat primernya dorong ringnya dorong ini. Dia yang jadi muternya itu pakai dorongan dari sini, tekanan dari gigi ini jepit ini. Sebenarnya yang ditekan busing tengahnya, biar yang luar itu bisa gerak-gerak. Nah kalinya seperti tadi, ini dibubut lebih pendek daripada yang ini. 0,8 lebih pendek lah, 0,5 sampai 0,8 lebih pendek, tapi posisi kencang. Kalau misalkan nggak dibubut, ganjel pakai ring inilah, ring stang shaker, masukin ke sini, ya toh, baru dikasih gear, baru dibaut kenceng. Sekarang yo tangannya meng loro. Ini baru dibaut kenceng. Kalau ini kan dia nggak gerak, tapi kalau yang digerakin sini, yang digerakin ono kunci rasung. Kunci. Iya, Pak. Kunci iki ngencengi iki 19. Oh. Jadi ini itu ada spelengnya ini loh. Nah, spelengnya bisa maju mundur ini loh. Ini. Nah, ada spelengnya. Jadi walaupun ini tengahnya itu kenceng, asnya itu kenceng, ininya bisa gerak. Ya, dikencengi.
Wis kolor wae. Yo sing ditahan yo iki tiap. Ora kudu kenceng ta? Ya ora kudu kenceng. Yang penting ini bisa menggerakkan. Nah, ini loh, ini bisa menggerakkan. Ini posisinya sik njaba gandul. Yang luar, yang permukaan yang ini tadi itu bisa gerak. Paham toh? Itu masih bisa gerak. Nah, ini loh, bisa dorong ini loh. Jadi ini walaupun sudah kenceng yang tengah, tetapi yang sini dia ada clearance, ada celah, dia bisa bergerak. Jadi, nah itu. Nah, ini ada celah, bisa gerak-gerak. Nah, itu kan atasnya lebih licin. Prinsipnya sama seperti yang ini tadi. Prinsipnya ngono kuwi. Nah, makanya kalau nggak dibubut ya diganjel ring seperti itu. Nah, terus ngelase aja terus dinetke ndono. Ini jangan ditekan sana terus dilas enggak, tapi ini ditarik ke sini. Nah, ini ditarik keluar, set, biar situ ada clearance-nya. Terus ini baru dilas, sini baru dilas. Dilas mati sama yang sini tadi, yang luar, sama permukaan yang dibubut ini tadi. Ditarik ke sini, ditarik keluar, terus baru dilas. Jadi suatu saat ini dikencengke, ininya dikencengke, kenceng mentok. Di sini masih ada celah. Di sini masih ada celah buat gerak, tetapi pompa olinya biar tetap kenceng. Ngono kuwi. Ngakaline krek as panjang biar bisa maksimal atasnya licin. Dan yang jelas, misalkan mau dibuat balancernya bisa cukup pakai mangkoknya ini. Kalau mau lebih bagus bisa dibuatkan plat besi, entah tebalnya berapa, tinggal nanti diukur beratnya berapa. Dilas buat pengganti ini. Paham toh? Nah, ini tuh crankcase-nya wis mungkin kalian gambleh kesuwen cangkemku garing ini. Ini crankcase-nya kayak gini, wis. Ini mesinnya Banyuwangi ini. Ono lime, wong soalnya motornya mintane kuat. Gitu. Mungkin segini aja dulu wis iki diberesi kabeh, go minggat kabeh. Aku tak nyambut gawe kayak vlog. Nah, mungkin lanjut konten selanjutnya itu biar dilepas sama Mas Andri. Dibalikin ke sana. Yes. Lanjut besok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.